Iya, memperhatikan, mau berdiskusi dengan orang tua, dengan anaknya sendiri gitu kan. Itu memang hal-hal yang kayaknya sih orang tuh bisa serahkan ke orang lain gitu. Iya, kita kadang suka berpikirnya seperti itu ya. Sepele. Hal ini. Masalah kayak gitu mah itulah saya tanyain ke guru kamu. Nah, itu. Begitu. Kadang saya pernah gitu ya, pas saya mengisi seminar, ada seorang ibu yang mungkin dia kurang senang gitu mendengar kata-kata saya ketika saya singgung bahwa seorang ibu itu seharusnya di rumah, berperan terhadap keluarganya di rumah, bukannya mencari nafkah di luar, apalagi kalau sang suami masih bisa melakukan tanggung jawabnya. Ada ibu yang gak suka gitu dengar perkataan saya gitu. Masa sih Pak Doni, masa seorang ibu gak boleh bekerja di luar? Ya, bukannya gak boleh Bu, tetapi kalau ibu sudah memiliki anak, ya seharusnya lah ibu yang membersamai anak-anak ibu. Bukannya, mohon maaf ya, bukannya pembantu, bukannya babysitter, tetapi seorang ibu lah yang harus berperan. Dan nanti kalau orang tua nggak ada yang berperan sama sekali terhadap tumbuh kembang anak-anaknya, apakah ibu siap menanggung resikonya? Ini resikonya nggak main-main Bu, masa depan anak-anak ibu loh. Nah, tetapi ya memang kadang ketika kita menasihati orang dewasa, itu nggak semudah kita menasihati anak-anak gitu. Dia punya prinsip gitu. Dia punya prinsip hidupnya sendiri, dia memiliki karakternya dia sendiri. Cuman kalau dia nanti ketemu masalah dengan anaknya, baru dia bingung. Kok begini ya Pak Doni, hubungan saya dengan anak saya? Loh, kok pakai nanya gitu kan? Nah, di sini kan akhirnya seperti kita ada di lingkaran setan gitu. Kita nggak sadar kita melakukan kesalahan yang sama terus-menerus Bu. Nah, makanya di sini ya para orang tua ya harus mau gitu melakukan perannya sebagai orang tua. Iya, karena sangat penting kan anak-anak itu biasanya di sekolah itu ada sebuah ya katakanlah sebuah kompetisi gitu kan. Terus mereka butuh dukungan, mereka butuh ini. Ketika misalnya sudah ketahuan nih, alhamdulillah potensi sudah ketahuan nih. Nah, sekarang kita coba kompetensinya kompetisi berlomba gitu kan. Kalau ditemani dengan orang tuanya gitu. Benar. Kadang anak-anak dia berlomba tapi kalau ada orang tua itu kayak gimana gitu. Apalagi dicegah gitu. Benar, apalagi dicegah gitu kan. Nah, kamu nih matematika aja angkanya 5, so ikut kompetisi musik misalnya. Iya, begitu. Nah, kan akhirnya anak jadi tidak tergali gitu kan, potensi yang sebenarnya ada di diri mereka. Padahal kan Tuhan sudah menciptakan seorang anak manusia asli dengan potensi yang mereka miliki masing-masing gitu, dan tidak harus sama dengan orang tuanya. Nah, tetapi kan kita kadang kurang waspada gitu di sini. Kita ingin anak kita sukses di masa depannya dengan cara kita. Dengan cara kita, bukan cara apa yang Tuhannya anak-anak kita inginkan. Nah, ini kan jadinya masalah gitu. Makanya kan kita sering melihat gitu anak-anak yang kok sulit banget ya berprestasi gitu. Iya, kadang begini, udah mas sering dilarang-larang, terus orang tuanya ngomong gini, kamu ini potensinya apa sih? Iya, gimana mau keluar orang sering dilarang-larang, mau ngapain aja gitu kan. Jadi apa yang menjadi harapan kita kepada anak tidak sesuai dengan action kita gitu. Kan seharusnya misalnya kita menginginkan anak kita sukses, ya berarti apa yang kita lakukan kepada anak itu juga sesuai mendukung potensi mereka. Nah, tetapi kalau ini tidak kita lakukan, ya sudah, anak sampai kapanpun akan sulit menemukan jati dirinya. Ya boro-boro anak-anak kita ini menemukan prestasinya gitu. Iya, mengeksplor atau apa. Iya, benar. Begitu ya. Karena setiap bakat itu harus diasah. Kalau tidak diasah, tidak mungkin gitu akan menjadi prestasi. Nah, tetapi kalau kita tidak mau mengasahnya,
kita hanya mengingat prestasinya. Apakah mungkin gitu kan? Harus berprestasi tapi bingung nggak sih? Iya. Karena kan prestasi itu bisa terjadi akibat proses. Proses yang kita jalanin gitu. Bukan tiba-tiba misalnya anak nih dapat medali gitu, juara 1, tapi tanpa adanya ikhtiar di situ gitu. Iya, maksudnya dia kesambet apa. Lagi lomba gitu kan, ya jangan berharap seperti itu ya. Iya, benar. Sedangkan Tuhan saya sudah membocorkan loh. Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak mau mengubah nasibnya. Berarti kan harus ada usaha di situ gitu. Kita nggak cuma bisa doa doang, ya Allah agar anak saya sukses, tolong gitu kan, dibantu. Tapi kita nggak ngapa-ngapain. Iya kan? Nah akhirnya kan malaikat juga bingung gimana cara gue nolong ya. Nanti tiba-tiba gue muncul pada kabur lagi. Nah di situ Bung, makanya kita sebagai orang tua ya kalau ingin anak kita berprestasi di masa depannya, ayo kita berusaha gitu dengan maksimal menemukan potensi anak-anak kita. Nah ini yang terakhir nih Pak. Bagaimana dengan statement biarkan anak memilih Pak? Menurut Bapak bagaimana dengan statement itu? Boleh, itu boleh saja. Iya. Asal orang tuanya berada di sisi anak-anaknya. Karena orang tua ini kan akan mengobservasi anak. Dia akan melihat anak, akan mengamati anak. Apakah pilihan anak itu tepat? Nah, gitu ya. Nah, di sini bukan memilih terus dibiarkan gitu. Nggak bisa. Karena ya namanya juga anak-anak. Berarti kan keilmuannya juga masih terbatas gitu. Ya, masih mereka mencoba itu. Iya, wajar gitu. Iya. Ketika anak berubah-ubah tuh wajar gitu. Yang nggak wajar kalau orang tuanya berubah-ubah. Anaknya harus ikut lagi. Iya. Nah ini kan yang lucu gitu kan. Udah, ya mohon maaf ya, udah tua masih galau. Iya kan? Bingung. Ya kalau misalnya usia anak-anak masih galau, anak-anak remaja masih galau ya wajar lah. Yang penting di sini kan anak kita ini terus mau berproses gitu. Dia tidak diam saja di rumah gitu, menunggu nasib baik lewat gitu. Kan nggak seperti itu gitu. Nah di sini makanya peran orang tua ini sangat penting Bung, untuk menemani tumbuh kembang anak-anaknya. Meskipun anaknya memilih apa, biarkan saja ya. Biarkan, bebaskan. Tapi tetap ditemani, diawasi, ya kan, agar anak ketika menghadapi kendala gitu kan, mereka bisa menemukan orang yang dapat dipercaya, yang tidak akan menjerumuskan mereka, ya kan. Tapi kalau orang lain coba, kalau misalnya anak kita nih curhat sama orang lain, bisa-bisa anak kita ini mendapatkan masukan yang kurang tepat misalnya. Bisa lebih besar kesempatannya seperti itu. Karena misalnya orang lain kan nggak tahu siapa dia gitu. Benar. Ya udah kasih aja seadanya gitu. Benar. Terus misalnya anak kita menjalankan nasihat yang orang lain berikan, ternyata salah. Terus yang kita marahin anak kita lagi. Kan kesannya nggak fair banget gitu. Kita nggak mau berperan, kita nggak mau bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak-anak kita. Terus pas anak kita salah, terus kita marahin gitu kan. Paling enak sih Pak. Iya, nah itu kan konyol gitu. Ya masa sih, misalnya hal ini udah terjadi nih sama kita sebagai orang tua. Masa tongkat estafet ini mau kita teruskan kepada anak-anak kita? Ya janganlah gitu. Biarkanlah anak-anak kita ini berkembang gitu kan, dengan potensi yang mereka miliki, dan jadikan pembelajaran gitu masa lalu kita, agar anak-anak kita tidak mengalaminya lagi. Baik, berarti potensi anak itu sangat penting. Sangat penting. Begitu, ini yang tidak tanpa namanya, bahwa potensi anak itu tiada lain. Kenapa orang tua tidak bisa mengenalinya? Orang tuanya yang sok sibuk. Nah, itu benar banget. Oke, terima kasih Pak Doni untuk siang hari ini. Dan jangan lupa kalau misalnya Ali mau tanyakan lagi lanjutan dari seri ini, silakan. Atau misalnya mau ditanyakan lagi yang sebelum-sebelumnya juga silakan. Lihat-lihat saja di Beyond Education Podcast, banyak sudah. Kalau kita kumpulkan materi gitu banyak banget. Langsung saja kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau misalnya yang mau diajukan silakan, dan langsung saja di bawah link deskripsi sudah saya cantumkan email dan kawan-kawannya.
langsung saja hubungin kami ya di Beyond Education Podcast. Ya, sampai jumpa di Beyond Education Podcast selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.